Halo guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Hari ini kita akan bahas salah satu topik yang sering banget menjadi kesalahan dari seorang trader ataupun dari seorang investor pemula. Nah, kesalahan ini tentu saja merupakan suatu kesalahan mindset dan saya harap dengan adanya video ini, Ruang Saham bisa membantu kalian untuk lebih membuka cara berpikir gimana dan kapan waktu yang tepat buat jualan saham. Sampai hari ini masih banyak banget orang-orang yang melakukan DM ke Instagram Ruang Saham dan bertanya, Min, kalau trading kapan waktu yang tepat buat jualan? Dan Min, kalau kita investasi berapa lama sih kita harus hold sahamnya dan kapan saatnya jualan? Dan tentu saja ada kesalahan dalam pertanyaan tersebut, teman-teman. Buat teman-teman yang udah mengarungi market paling nggak udah 1 tahun minimal, seharusnya kalian juga udah sadar kalau kalian menjadi seorang trader, kita punya waktu jualan yang berbeda-beda. Kok bisa, Min? Kan namanya trader. Harusnya kan yang penting kalau ada capital gain, kita langsung taking profit. Nah, trader sendiri itu ya ada 3 macam, yaitu scalper, day trader, ataupun swing trade. Kalau teman-teman di sini merupakan trader pemula dan kalian bingung harus jualan kapan, jadi kalian harus kenalin dulu 3 kategori ini. Scalper adalah tipe trader yang suka mencari kesempatan untuk profit dalam hitungan menit. Oke, dalam hitungan menit terkadang mereka udah bisa dapetin profit. Yang kedua yaitu day trader. Kalau bicaranya udah day trader, maka mereka biasanya melakukan taking profit setiap harinya. Dan yang ketiga yaitu swing trader. Salah satu analisa teknikal yang biasa dilakukan oleh tim Ruang Saham. Swing trader punya jangka waktu yang jauh lebih panjang. Gak dalam hitungan menit, jarang dalam hitungan hari, tapi kita biasanya rata-rata dalam waktu seminggu. Nah, kapan kita melakukan taking profit? Ketika memang benar-benar udah mencapai target price kita dan sudah mencapai area resisten. Nah, kalau itu trader, kalau misalnya investor, cara penilaiannya gimana, Min? Di luar sana kan banyak banget, Min, yang bilang kalau kita investasi, yang penting taruh aja, kemudian 5 tahun lagi kita baru buka. Apakah itu merupakan cara yang tepat atau salah? Sebenarnya, kalau kita bicara nabung saham, maka itu adalah salah satu hal yang tepat buat kalian lakukan. Kalian bisa beli bertahap setiap bulannya, atau kalian bisa beli bertahap pada periode tertentu, dan akhirnya kalian akan melihat hasilnya di 5 tahun kemudian. Nah, kalau kita bicara yang namanya investasi, maka pengukuran dengan jangka waktu itu kurang tepat. Gak selamanya ketika kalian investasi dan kalian buka di tahun kelima, maka investasi kalian akan profit. Itu belum tentu. Ada beberapa saham yang malah peak performance terbaiknya itu 2 ataupun 3 tahun. Teman-teman bisa coba cek mungkin seperti Astra, Indofood, ataupun beberapa emiten blue chip lainnya. Nah, jadi apa yang salah adalah bagaimana teman-teman dalam mengukur kapan waktu terbaik untuk taking profit. Kapan waktu terbaik untuk taking profit untuk investasi bukan menggunakan jangka waktu, tapi lebih melihat apakah suatu saham yang akan kalian investasikan ini sudah mencapai harga wajarnya, atau kalau kita biasa sebut sebagai price in. Ketika kalian mau melakukan suatu investasi, pastinya kalian akan memilih saham-saham yang under value, atau bisa dibilang salah harga. Dan ketika suatu emiten yang salah harga tersebut akhirnya naik, apakah untuk dia bisa balik ke price in harus dalam waktu 5 tahun persis? Enggak. Bisa aja investor mulai mengapresiasi dan mulai melirik bahwa ini emiten salah harga dan mulai banyak investor yang melakukan aksi beli. Dan bisa jadi dalam waktu 6 bulan saham tersebut udah masuk ke harga price in-nya. Dan ketika sudah masuk di harga price in, otomatis teman-teman udah bisa lakukan yang namanya taking profit. Oleh karena itu, teman-teman, gak selamanya ketika kalian mau yang namanya investasi, kalian harus tunggu sampai 5 tahun untuk lihat hasilnya. Oke? Gak ada jaminan kalian investasi hari ini dan dalam 5 tahun kemudian hasil investasi kalian akan naik.
Oke? Tapi di satu sisi kita juga melihat yang namanya keadaan dari IHSG kita. Kalau memang secara ekonomi Indonesia terus bertumbuh dan IHSG juga pasti akan mengikuti pertumbuhan tersebut. Jika teman-teman memang masuk di emiten yang tepat, kalian juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal nantinya. Let's say salah satu emiten yang nggak pernah gagal untuk terus bisa naik yaitu BBCA. Teman-teman bisa langsung cek data BBCA dari 10 tahun terakhir sampai hari ini. Mungkin kalian udah dapat capital gain banyak banget, belum juga dividennya. Oke, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan seputar mindset yang salah, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Dan jangan lupa, kalau video ini bermanfaat, kalian boleh like, subscribe, dan share ke teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.